masuk kajian apa? Tentunya ada refleksi dan Ya, apa Bu? perbaikan dalam proses belajar. Proses pembelajaran. Artinya anak-anak itu memang belajar dari kelas, tidak boring, seperti proses belajar mereka lebih berkembang. Iya. Dan kemudian bagaimana belajar seperti belajar tersebut. Upayanya ada sebagai apa? Tentu ada upaya saya bisa membuat alat peraga sederhana. Ada sudah. Ada alat peraga sederhana dalam karton. Kemudian mencoba dari hasil karya, mencoba menerapkannya di dalam kelas, ternyata menjadi pembelajaran sangat menarik. Yang tidak pernah terjadi sebelumnya, sekarang ada terjadi. Berarti ada perubahan. Ada perubahan yang luar biasa, ada perubahan. Kemudian perubahan dalam proses bakja yang dulunya dalam agama itu tidak ada kegiatan dalam sebelum Muharram dan Idul Asyura. Jadi kami berkolaborasi dengan orang tua, guru, membagi seluruh jadi anak-anak semua dapat belajar. Dan itu tidak pernah terjadi selama saya 16 tahun bertugas di sekolah ini. Iya. Jadi visi-misi bakja sudah ada perubahan itu dalam kegiatan peringatan hari besar. Khususnya karena itu kan mengajar di PAI. Hal lain ada juga yang hal lain tentu terjadi pada kelas sejarah. Jadi proses pembelajaran yang saya lakukan itu diperhatikan oleh kelas sejarah dan diaplikasikan beliau di dalam kelas. Gitu. Jadi ketika beliau supervisi dari kepala sekolah, kita saling tukar pikiran dan itu diaplikasikan beliau dan menjadi satu pemasukan untuk kita semua di sekolah ini bahwasanya arahan dari kepala sekolah bagus dalam proses pembelajaran ini. Ada kendala yang dialami Kendala mungkin pemikiran terhadap seperti itu berbeda-beda. Ada yang menerima secara langsung, ada yang menolak. Mungkin seperti itu. Itu saja. Yang menolak kira-kira alasannya ada tidak? Alasannya karena mereka belum siap dengan keadaan perubahan. Pemikiran yang masih mundur bahwa pembelajaran itu datang, duduk dan pulang. Itu bayang. Artinya datang, memberi tulisan, catatan dan pulang. Seperti itu yang masih ada dalam. Kira-kira ibu kan posisi sekarang sebagai ibu. Belum bisa mungkin secara maksimal melakukan ajakan untuk perubahan. Tetapi seandainya ibu menjadi pemimpin perubahan, apa langkah yang ibu lakukan? Langkah yang pertama mulai dari diri. Artinya mengajak temannya tadi. Mengajak temannya tadi tentu komunikasi efektif harus dilakukan. Komunikasi dari hati ke hati, heart to heart. Artinya hati ke hati, bahasa hati ke hati mungkin lebih mudah dipahami daripada kita menyampaikan di dalam sosialisasi. Karena sosialisasi mungkin mereka mengerti di saat itu kan ini misalnya kita mereka mengerti, tapi setelah itu pulang pasti bingung. Itu maksudnya pendalaman lagi ketika menjadi seorang pemimpin pembelajaran tentunya harus bagaimana keputusan yang diambil itu sudah ini ya. Kemudian untuk pembelajaran sosial emosional bagaimana? Sosial emosional saya sudah mencoba menerapkan di dalam kelas. Langkahnya tentu menyusun dari RPP. Kemudian kemarin saya sosialisasi di KKG, kebetulan saya sebagai narasumber Pak. Saya mencoba menjelaskan tentang pembelajaran sosial emosional. Ternyata pembelajaran ini ada. Kemudian respon mereka sangat positif. Artinya meditasi itu ternyata perlu dilakukan. Ibu menerapkan di sekolah? Saya menerapkan di sekolah dan di KKD kemarin pun saya sudah aplikasi sosialisasikan dengan guru-guru seluruh guru PAI. Jadi langkahnya bagaimana Bu untuk yang meditasi awal? Meditasi awal saya mencoba menggunakan salawat seperti itu. Berarti siswa dikumpulkan? Tidak, kalau dari KKD kemarin semua guru terkumpul. Saya putarkan lagu salawat, tarik nafas, tahan sebentar, perhatikan kembang nafas mereka. Apa yang mereka rasakan ternyata respon mereka lebih nyaman dan tenang. Dan itu mereka ingin mengaplikasikan juga ke sekolah-sekolah. Alhamdulillah kami saat itu kemudian hampir 50 guru banyak. Dan kalau di kelas sebelum memulai pelajaran, kemarin di kelas 2 saya coba di tengah-tengah pembelajaran Pak. Ternyata di kelas 2, kelas rendah itu ternyata ketika di lapangan saya coba ada sedikit kesulitan. Karena mereka berpikir seperti bercanda Pak. Saya coba meditasi di tengah pembelajaran, kurang efektif. Ternyata pembelajaran itu dapat diterapkan sebelum memulai pembelajaran. Ya, bukan di tengah. Tidak bisa Pak. Karena saya coba di kelas 2, ketika saya coba di kelas 6, pertama di awal mulai pembelajaran sangat efektif dilakukan. Ibu pernah tidak mencoba di kelas 6 tapi di tengah? Tidak, belum sebelum. Karena itu nanti ingin mencoba. Kalau di kelas 2 sudah ternyata tidak bisa. Itu kan mungkin
apakah ada pengaruh tidak antara tingkat pemikiran, tingkat perkembangan? Tadi kan begini, untuk kelas 2 ketika di tengah kurang maksimal, pindah ke kelas 6 di awal maksimal. bisa tidak dicoba untuk kelas 2 di awal dan dicoba di kelas 6 di tengah. Ya, nanti saya akan aplikasikan. Nah, Nanti yang saya ketika itu terjadi perbedaan, berarti yang mempengaruhi bukan di tengah ataupun di awal. Yang mempengaruhi berarti tingkat perkembangan. Ya kan tadi Bu? Iya. Kalau di kelas 6 nanti ketika di tengah itu sama berarti dan perkembangan. efektif. Berarti itu efektifnya bisa di awal, bisa di tengah, Atau di akhir ya, Pak? atau di akhir, tergantung tingkat perkembangan pemikirannya. Seumpama nanti di kelas 2 tadi kita coba di tengah, kemudian di awal, di akhir tidak ada perubahan, berarti pembelajaran sosial emosional khususnya di kelas ibu, di sekolah ibu lebih cocok untuk hanya kelas tinggi saja, tidak cocok untuk di kelas rendah. Tapi saya coba Pak, sebelum memulai itu memang lebih efektif sebenarnya di awal. Karena di kelas Tidak ada 2 pengaruh tingkat pendidikan. karena itu tuh kalau yang marah-marah ibu bilang tarik nafas dulu, mereka jauh lebih tenang Pak. Ibunya juga demikian. Ternyata pembelajaran sosial emosional sangat perlu dilakukan